Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Haji Pamungkas dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Pusdiklat Media dan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan analisa program ruang, yaitu kegiatan ruang. Yang pertama, saya ingin menjelaskan line merah, yaitu line umum, kemudian line kuning yaitu line untuk pengelola, kemudian line biru yaitu line pengajar atau pembicara, kemudian line hijau yaitu line peserta. Yang pertama adalah line merah. Line merah yaitu umum, dari pertama datang, kemudian mereka parkir langsung bisa ke belanja atau di tempat kantin, kemudian bisa sholat, atau juga bisa option lain, dia langsung ke orientasi dari parkir atau datang langsung ke pusat orientasi. Kemudian untuk line kuning yaitu line pengelola. Line pengelola ya bisa langsung ke orientasi, kemudian dia bekerja, dari kerja bisa langsung ke akses tempat dia istirahat atau tempat tidur dia. Dari tempat tidur dia bisa melakukan kegiatan lainnya seperti olahraga, memasak, dan mencuci. Atau dari bekerja dia ke orientasi bisa makan atau enggak sholat. Kemudian untuk line biru yaitu line pengajar. Untuk yang belum terdaftar bisa datang masuk ke orientasi, masuk ke pusat informasi, kemudian diregistrasi. Kemudian dia bisa juga makan ataupun sholat. Kemudian juga bisa masuk ke seminar, dari orientasi ke seminar, kemudian dari orientasi ke pelatihan. Kemudian juga dia bisa ke dari orientasi bisa istirahat, dari istirahat dia bisa ke masak atau mencuci, dari istirahat juga bisa langsung ke olahraga. Kemudian untuk line hijau yaitu line peserta. Untuk peserta yang belum terdaftar bisa masuk dari datang ke orientasi, pusat informasi, dan registrasi. Dari orientasi juga bisa ke tempat makan atau sholat. Dari orientasi mereka juga bisa langsung ke tempat seminar, atau dari orientasi bisa ke pelatihan. Dari pelatihan juga bisa langsung ke istirahat atau tempat tidur. Dari orientasi juga bisa langsung ke tempat tidur. Kemudian dari tempat tidur mereka juga bisa melakukan kegiatan lain seperti memasak dan mencuci. Kemudian juga olahraga. Assalamualaikum, nama saya Utu Faisal Agnia dari kelompok 4 Perancangan Arsitektur 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aji yang presentasi mengenai analisis kegiatan. Saya melanjutkan untuk pemrograman ruangnya, dari entrance, pintu masuk kita untuk para pengunjung memarkirkan mobil di tempat parkir, kemudian bisa belanja yaitu di convenience store, kemudian bisa sholat di musola, ataupun pengunjung yang tidak memakai kendaraan pribadi bisa langsung ke lobi dan menunggu di ruang tunggu. Untuk para peserta atau pengajar ataupun pengelola, dari entrance bisa langsung ke lobi, kemudian bisa ke ruang tunggu, atau bisa langsung ke restoran yang telah disediakan untuk para peserta maupun pengajar maupun pengelola, atau bisa langsung melanjutkan ke bagian pendaftaran atau informasi yaitu di ruang resepsionis. Setelah itu para peserta atau pengajar atau pengelola
bisa langsung istirahat ke asrama sesuai bidangnya. Maaf, bukan bidangnya, tapi sesuai peserta atau pengajar atau pengelolanya. Dari ruang istirahat bisa olahraga, bisa masak di dapur. Kemudian apabila ada ruang seminar, bisa diakses dari ruang lobi. Untuk para stafnya bisa langsung ke ruang bekerja, yaitu di situ terdapat ruang kerja untuk general manager, staf bagian pergedungan atau bagian keuangan. Sekian dari presentasi saya. Kemudian akan dilanjutkan teman saya untuk presentasi mengenai zoning ataupun yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Fahmi dari kelompok 4 rancangan arsitektur 3 akan melanjutkan presentasi dari Mas Putu Faisal Agnia. Di presentasi ini saya akan membahas zoning. Zoning dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zona publik, yang kedua semi private, yang ketiga adalah private. Untuk zona publik sendiri itu diantaranya adalah tempat parkir, entrance, lobby, resepsionis, lounge, musola, convention store. Untuk semi private ada administrasi, ballroom, ruang kelas, kolam renang, serta restoran. Untuk yang ketiga itu ada private, isinya ada asrama, dapur, laundry, ruang kerja. Untuk zona publik sendiri itu diakses oleh umum, pengelola, terus pengajar, serta peserta juga untuk mengakses ini. Untuk zona semi private itu dari umum itu hanya tertentu yang bisa mengaksesnya. Lalu untuk zona private itu hanya pengelola saja yang bisa mengaksesnya. Sekian presentasi tentang zoning. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang zona kebisingan pada rencana Pusdiklat Kominfo. Nah, di sini ada 3 bagian zona kebisingan, yaitu yang berwarna merah itu adalah zona bising, dan yang berwarna kuning sendiri itu adalah zona sedang, dan yang terakhir yang berwarna hijau dia adalah zona yang tenang. Nah, untuk pertama kita review pada zona bisingnya ya. Nah, di sini setiap orang datang melalui entrance dan menuju ke parkir. Nah, pastinya banyak kendaraan yang lalu lantang untuk pergi ke sana dan menimbulkan kebisingan. Nah, adapun berorientasi ke lobby karena di situ adalah sifatnya publik. Nah, maka kemungkinan besar itu adalah zona bising, baik olahraga itu adalah fasilitas publik. Jadi, kemungkinan besar akan bising. Nah, dan sedangkan yang warna kuning kita zona sedang. Nah, zona sedang ini ada 5 ruangan, ada 5 bagian. Nah, untuk seminar masuk dalam kategori zona sedang karena tidak setiap hari ada seminar di situ. Nah, dan ruang bekerja kenapa dalam kategori sedang juga? Karena di ruang bekerja nggak sifatnya tenang. Nah, dan ruang administrasi dan informasi dia masuk kategori sedang dibandingkan dengan yang tadi yang berorientasi atau yang lobby ya. Nah, sedangkan musola, nah kita tahu musola membutuhkan ruang yang sangat sedang dan minim kebisingan. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang zona yang tenang. Nah, di sini zona tenang yaitu ada 4 kategori.
yaitu zona untuk beristirahat. Maksudnya ruang untuk beristirahat dan ruang untuk pelatihan dan ruang untuk memasak dan mencuci. Nah, hampir sebagian zona tenang ini adalah sifatnya lebih privat. Nah, seperti istirahat membutuhkan zona yang tenang agar dia beristirahat dan tenang. Nah, di sini juga ada ruang belajar di mana membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dan sebaliknya ruang mencuci dan ruang dapur yang sistemnya privat, jadi membutuhkan tenang. Dan di sini tidak sembarang orang bisa mengakses pada zona tenang ini. Nah, demikian dari saya tentang zoning kebisingan dari Pusdiklat Kominfo. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan. Di sini saya akan menjabarkan analisa kebutuhan ruang, yaitu dibagi menjadi kelompok kegiatan, zoning, jenis ruang, standar ukuran, kapasitas, luas total, dan keterangan. Di sini yang pertama kegiatan Kominfo, yaitu terbagi publik, semi publik, privat, dan privat service. Yang maksudnya privat service itu service yang berada di bagian privat, yang terbagi dari lobi kantor itu publik, waiting room, lounge itu publik, dan resepsionis, ruang general manager, ruang kabak keuangan dan staf, ruang kabak BM dan staf, ruang kabak rumah tangga dan housekeeping, dan toilet, WC, wastafel, dan pantry. Dan standar ruangannya bisa dilihat di samping. Kapasitasnya, luas total, dan keterangannya sudah tertera di samping. Dan yang kedua kegiatan pendidikan, yaitu terbagi publik, semi privat, dan privat. Publik restoran, yaitu luas standarnya itu 1,2 meter persegi atau per orang, dan jumlah orang yang memakainya itu sekitaran 275, dan 35 set meja kursi untuk 4 orang, 2 set meja kursi untuk 8 orang, 11 set meja kursi untuk 2 orang dan kursi, dan 2 orang area kasir, yaitu total luasannya 303 meter persegi, dan ada meja dan kursi. Dan semi privatnya ada tos serba, ballroom. Untuk tos serbanya itu 5 kali 5 meter persegi, ya ada 1 ruang, ada total keseluruhan luas ruangan yang dibutuhkan 25 meter persegi, dan di situ ada barang rak dan meja kasir. Dan untuk ballroom standarnya itu 1,2 meter per orang dan 2,5 meter persegi untuk kursi. Dan untuk ballroom ini digunakan 300 orang, dan luas yang dibutuhkan itu 435 meter persegi. Dan di situ ada 300 kursi, 4 speaker, dan 3 layar. Dan untuk privat ada ruang kelas, ruang 3 function room, ruang komputer, perpustakaannya itu ada ruang baca, fotokopi, dan toilet, WC maupun gudang. Ya, sekian dari saya. Sekarang akan dilanjutkan untuk saudara Fahrozi. Oke, saya Ahmad Fahrozi. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Yoga. Untuk yang ketiga itu kegiatan pelengkap. Kegiatan pelengkap dibagi menjadi 3, private, public, dan semi public. Untuk ruangan private itu terdiri dari ruang ganti dan loker karyawan, ruang security, dan toilet. Untuk ruang ganti dan loker karyawan itu ukuran standarnya itu 0,78 meter persegi per orang dengan kapasitas 50 orang. Maka total ruangan menjadi 39 meter persegi dengan terdiri 50 loker. Untuk ruang security ukuran standarnya itu 2 meter persegi per orang dengan jumlah pengguna 3 orang
dan total luasan menjadi 15 meter persegi dengan fasilitas 1 meja kerja dan 2 kursi. Lalu yang ketiga adalah toilet. Toilet ukuran standar 1 meter persegi per orang dengan jumlah pengguna 5 orang. Jumlah luasan menjadi 5 meter persegi dengan fasilitas 2 urinal, 3 kloset, dan 2 wastafel. Lalu untuk yang publik itu terdiri dari parkir motor, parkir mobil, parkir bus, dan musola. Untuk parkir motor itu ukuran standar 1,5 meter persegi untuk 1 motor, dan di sini berjumlah 50 motor. Maka luasan yang dibutuhkan itu menjadi 75 meter persegi. Lalu untuk parkir mobil itu ukuran 2,5 meter persegi. Lalu jumlah pengguna itu ada 50 mobil. Lalu jumlah luasan 625 meter persegi. Untuk parkir bus itu 42 meter persegi untuk 1 bus, dan di sini ada total 5 bus. Lalu jumlah luasan menjadi 212 meter persegi. Untuk musola itu ukuran standar 8 meter persegi. Lalu untuk semi publik itu terdiri dari lapangan olahraga, kolam renang 1/4 olimpik, loker pria, loker wanita, ruang ganti pria, ruang ganti wanita, ruang bilas pria, ruang bilas wanita, dan tempat duduk. Untuk ukuran standar dan kebutuhan fasilitas yang ada bisa dilihat di samping. Lalu lanjut untuk yang keempat itu kebutuhan ME. ME di sini hanya terdiri dari 1 zoning, yaitu private, yang terdiri dari ruang pompa, ruang chiller, ruang genset, ruang PLN, ruang trafo, ruang tandon air, dapur, gudang, ruang cuci, dan ruang sampah. Dan yang kelima itu adalah mes. Mes itu termasuk di zona private dan terdiri dari 3 klasifikasi kamar, yaitu kamar untuk peserta 1 ruangan itu untuk 2 orang, lalu kamar VIP, dan terakhir kamar pengelola. Untuk ukuran bisa dilihat di samping. Jadi total keseluruhan kebutuhan ruang adalah 8.143,7 meter persegi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.